Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas suatu teori kepribadian, yakni teori kebutuhan Maslow pada salah satu film. Kelompok 9 ini beranggotakan Rizka Putri, Sekar Ayu, dan Zakia. Hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow's Hierarchy of Needs. Teori ini dicetuskan oleh salah satu tokoh psikologi, yaitu Abraham Maslow. Sebelum kita membahas lebih jauh terkait apa itu hierarki kebutuhan Maslow, ada baiknya kita mengenal lebih dekat terkait siapa itu Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow atau yang dikenal sebagai Maslow lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada Rabu, 1 April 1908. Beliau merupakan ilmuwan, tokoh pendidikan, atau penulis yang berkewarganegaraan Amerika. Beliau juga merupakan seorang psikolog Amerika yang kerap dijuluki sebagai bapak psikologi humanistik. Setelah menjelajahi berbagai macam karir selama hidupnya, Maslow wafat pada 8 Juni 1970 ketika beliau berusia 62 tahun. Dari sekian banyak hal berharga yang ia tinggalkan, hierarki kebutuhan Maslow merupakan salah satu yang kerap digaungkan. Berikut merupakan hierarki kebutuhan Maslow, tapi sebelumnya mari kita buat lebih berwarna. Maslow beranggapan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Sehingga manusia tidak akan bisa mencapai kebutuhan yang paling tinggi tanpa menyelesaikan kebutuhan yang paling rendah. Hierarchy of Needs ini terbagi ke dalam 5 tingkatan kebutuhan. Tingkat pertama yang paling bawah yakni kebutuhan dasar atau fisiologis, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, atau tidur, dan sebagainya. Kemudian pada tingkat kedua terdapat kebutuhan rasa aman, misalnya rasa aman dari penyakit, dari bahaya, atau dari bencana alam, serta rasa aman dari tindakan kriminal. Lalu yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang meliputi rasa cinta, kasih sayang, dan juga kepemilikan akan sesuatu, atau dapat disebut sebagai kebutuhan love and belonging needs. Berikutnya ada kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini berupa akan status, pengakuan, reputasi, martabat, bahkan kebutuhan dominasi. Dan yang terakhir adalah kebutuhan pada puncak tertinggi, yakni aktualisasi diri. Kebutuhan ini baru bisa dicapai jika keempat kebutuhan sebelumnya telah terpenuhi. Aktualisasi diri ini berupa pemenuhan potensi dari dirinya sendiri, seperti cita-cita, kematangan mental, keinginan, dan sebagainya. Maka selanjutnya kita akan membahas satu persatu terkait teori kebutuhan Maslow yang terdapat pada film Ratatouille garapan Disney. Film ini menceritakan seekor tikus biru bernama Remy yang memiliki kegemaran memasak seperti manusia. Mari kita simak petualangan Remy bersama tokoh lainnya. Kinds of food possibilities open up. This is what I'm talking about. I don't think any of this would have come up, but we happen to live dangerous. Nama Remy, seekor tikus biru pada film ini. Dimulai pada scene ketika Remy mengatakan bahwa ia hanya ingin makan makanan yang sehat, dan ditunjukkan juga pada adegan di mana Remy pergi ke dalam rumah wanita tua untuk mengambil makanan yang bersih dan sehat pada meja makannya. Selain itu, keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangannya juga dilihatkan pada scene ketika Remy mencari bahan dan memasak sendiri makanannya. Jika kita kaitkan dengan teori kebutuhan Maslow, hal ini termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau fisiologis berupa kebutuhan pangan dari tokoh Remy. Selanjutnya, naik pada tahap pemenuhan kebutuhan sesuai teori Maslow, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Pada film ini terdapat scene di mana tokoh Remy tidak mau jalan selayaknya seekor tikus pada umumnya. Hal ini dia katakan karena dia tidak ingin terus-menerus membersihkan cakarnya, karena dia tidak mau merasakan apa yang diinjak cakarnya ketika ia makan. Hal ini menunjukkan akan pemenuhan kebutuhan rasa aman dari tokoh Remy, karena ia tidak mau merasakan dampak buruk dari memasukkan zat-zat kotor yang berasal dari cakarnya. Selain itu, terdapat pula adegan di mana Remy dan keluarganya melarikan diri bersama-sama menggunakan perahu, papan, bahkan buku untuk menyelamatkan diri karena keberadaannya ketahuan oleh pemilik rumah. Yang mana hal ini dapat kita kaitkan dengan pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dari ancaman dan bahaya dihabisi oleh tuan rumah. Selanjutnya, masih berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dari ancaman. Terdapat sebuah adegan di mana terdapat Django atau ayah Remy yang mengajak Remy ke sebuah toko yang menjual racun tikus, dan toko tersebut dipenuhi dengan properti berupa tikus-tikus yang mati, yang mana hal ini membuat Remy takut.
Sang ayah memberikan peringatan dan petuah yang terkesan seperti ajakan untuk Remy agar tidak terlalu nyaman berada di sekitar manusia. Karena hal itulah yang akan terjadi padanya apabila terlalu nyaman dan dekat dengan manusia. Karena dunia yang mereka tinggali adalah milik musuh mereka, yaitu manusia. Selain berkaitan dengan pemenuhan rasa aman, adegan tersebut dapat pula kita kaitkan ke dalam bentuk pemenuhan kebutuhan akan rasa kasih sayang untuk Remy dari Django. Lebih tepatnya lagi, pemenuhan rasa kasih sayang atau cinta yang termasuk dalam being love, atau cenderung tidak ada niat untuk memanfaatkan orang yang ia cintai. Beralih pada adegan berikutnya. Adegan di mana ketika ayah Remy tidak terlalu merasa peduli dan senang akan kemampuan Remy. Namun, secara tiba-tiba sang ayah menjadi peduli dan excited akan kemampuan anaknya dan berpikir bahwa bakat Remy sangat berguna. Hal ini didukung pula pada adegan di mana ayahnya merasa bangga dan mengatakan bahwa Remy membantu tujuan mulia dalam pencarian makanan yang aman. Yang mana di sini ayahnya mengakui dan menghargai kemampuan Remy. Dan juga pada adegan ketiga, di mana sang ayah mengatakan bahwa dia salah menilai Remy dan teman-teman manusianya. Di sini, pada intinya, sang ayah mengatakan bahwa Remy memiliki tekad yang kuat dalam mengejar keinginannya, hingga pada akhirnya sang ayah memanggil keluarganya untuk mendukung Remy. Berdasarkan teori kebutuhan Maslow, adegan tersebut dapat kita kaitkan pada pemenuhan kebutuhan akan penghargaan yang Remy dapatkan dari sang ayah karena kemampuan dan tekadnya. Selain itu, terdapat beberapa adegan lainnya yang mendukung adanya pemenuhan kebutuhan penghargaan tokoh Remy, yaitu pada adegan di mana ketika seorang chef memuji masakan tokoh bernama Linguini, namun Remy lah yang merasa tersanjung karena ia tahu bahwa masakan itu adalah masakannya. Masuk pada tahap tertinggi pada teori kebutuhan Maslow, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Pada film ini terdapat adegan di mana Remy, tikus yang tadinya tidak diterima oleh keluarga maupun pihak lain akan tekad dan kemampuan masak yang baik, akhirnya dapat diterima oleh seluruh pihak. Pada adegan ini menunjukkan bahwa pada akhirnya Remy dapat menjadi chef sesuai dengan keinginannya, serta Remy menjadi semakin percaya diri, menyadari, dan ingin terus mengembangkan bakat dalam dirinya. Yang mana dalam hal ini sangat jelas terlihat bahwa Remy telah memenuhi kebutuhannya dalam menentukan keinginan dan pemenuhan potensi dalam dirinya. Tidak hanya pada tokoh Remy, ternyata pada tokoh berikut ini juga terdapat adegan di mana dapat dikaitkan dengan teori kepribadian Maslow. Tokoh selanjutnya yaitu Alfredo Linguini, di mana dia berperan sebagai teman Remy atau bisa dikatakan ia seseorang yang digerakkan oleh Remy untuk memasak masakan di restoran Gusto. Pada adegan berikut ini, di mana ia membawa Remy menuju ke rumahnya dan mengatakan bahwa apa yang menjadi milikku juga milikmu. Kemudian dilanjutkan dengan adegan di pagi hari, di mana Remy membuatkan sarapan untuk mereka berdua. Di mana dalam teori kebutuhan Maslow ini menggambarkan bahwa keduanya dalam pembunuhan dasar fisiologis, berupa kebutuhan sandang dan pangan. Selanjutnya, naik pada tahap pemenuhan kebutuhan sesuai teori Maslow, yaitu kebutuhan akan rasa aman. Pada film ini terdapat adegan di mana Linguini meminta Remy untuk bekerja sama dan saling percaya agar Linguini dapat memasak dengan bantuan dan bimbingan Remy, sehingga Linguini dapat mempertahankan pekerjaannya di restoran Gusto. Berlanjut dari tahap sebelumnya yang masih berkaitan, di mana akhirnya Linguini dan Remy setuju untuk saling percaya dan bekerja sama. Digambarkan pada adegan di mana Remy mengajarkan Linguini cara untuk menggerakkan tubuhnya, atau dapat dikatakan cara mengontrol tubuh Linguini untuk bergerak sesuai kehendak Remy, agar mereka berdua dapat memasak masakannya. Adegan ini digambarkan dengan Remy yang meminta Linguini menutup matanya dengan seikat tali, kemudian Remy menggerakkannya menggunakan rambut Linguini. Dalam adegan ini terlihat bahwa Linguini mempercayakan semuanya kepada Remy dan mereka berproses bersama sehingga terbentuk sebuah chemistry di antara keduanya. Dalam teori kebutuhan Maslow, adegan ini masuk pada tahap kebutuhan sosial yaitu rasa cinta, bagian deficiency love, di mana keduanya disebabkan karena kekurangan mereka berdua, di mana Linguini bergantung pada Remy untuk membantunya dapat memasak sebagai kebutuhan kerjanya, dan Remy bergantung pada Linguini untuk membantu mewujudkan cita-citanya sebagai chef. Terdapat pula momen Linguini yang disanjung oleh teman-temannya. Hal tersebut merupakan suatu bentuk penerimaan. Beranjak pada tahap keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan.
Hal ini digambarkan pada adegan di mana Linguini mendapatkan kepercayaan Carlotte setelah Linguini menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di balik kepandainya memasak dan menciptakan menunya. Pada tahap ini pula masih berkaitan dengan tahap sebelumnya, yaitu kebutuhan sosial di mana baik Linguini dan Carlotte terjebak dalam being love. Dan pada tahap terakhir, yaitu tahap tertinggi dari teori hierarki kebutuhan Maslow yang menggambarkan sebagai manusia seutuhnya, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Pada film ini terdapat adegan di mana Linguini menerima semua kekurangan dan mengakui kepada orang sekitarnya bahwa dirinya tidak memiliki bakat dalam bidang memasak karena itu semua merupakan bantuan dari Remy. Kemudian, Linguini mengaktualisasikan dirinya dengan membuka restoran kembali, namun dia sebagai pelayan dan Remy sebagai kepala chefnya. Beranjak kepada tokoh ketiga, yaitu Colette Tatu, di mana ia memerankan sebagai salah satu chef perempuan di restoran Gusto dan terjebak being love dengan Linguini. Hal ini digambarkan dalam setiap adegan, salah satunya yaitu saat Colette mengatakan kepada Linguini bahwa dia membantu dan percaya kepada Linguini karena dia suka secara emosional kepada Linguini dan ingin Linguini berhasil dalam karirnya. Hal ini menggambarkan akan kebutuhan sosial, yaitu rasa cinta dengan tipe being love. Kemudian beranjak kepada tokoh terakhir, yaitu Skinner, di mana ia memerankan sebagai kepala chef di restoran Gusto. Terdapat adegan di mana Skinner mendapati Remy di dalam dapurnya, sehingga ia menyuruh seluruh staf dapur untuk menangkap dan membunuh Remy karena khawatir jika ada yang melihat keberadaan tikus tersebut, maka restoran tersebut akan ditutup dan otomatis jabatan sebagai kepala chef akan dicabut. Kemudian terdapat adegan di mana Remy menemukan surat wasiat ibu Linguini yang mengatakan bahwa Linguini merupakan anak dari Gusto dan memiliki wasiat syah untuk kepemilikan restoran selanjutnya. Dalam adegan ini dilihatkan adegan di mana Remy dan Skinner saling kejar-kejaran untuk mendapatkan kembali surat wasiat tersebut dari tangan Remy karena takut jika posisinya akan diambil alih oleh Linguini. Dari gambaran di atas menggambarkan bahwa terdapat teori hierarki kebutuhan Maslow akan kebutuhan rasa aman dari pihak Skinner. Sekian yang kelompok 9 dapat sampaikan terkait teori kebutuhan Maslow. Terima kasih.